Halo semuanya, kalian semua pasti udah tahu ya ketika kita mau mencoba berhubungan dengan seseorang atau mencoba lebih dekat dengan seseorang, pasti ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi ternyata ada teori yang ngebahas terkait tahap-tahapan yang perlu kita lalui ketika kita ingin berhubungan lebih dekat dengan orang lain tahu. Oke, buat teman-teman semua, sebelum aku ngebahas terkait materinya nanti, izinkan aku tuh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, aku Apriyadi, mahasiswa Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Teori yang aku sebutin sebelumnya itu adalah Social Penetration Theory atau teori penetrasi sosial, yang mana teori ini ngebahas terkait tentang hubungan intrapersonal berkembang dari awal atau dari tahap permukaan hingga ke tahap yang lebih dalam. Dan juga kita bakal ngebahas antara hubungan ilmu komunikasi intrapersonal ini dengan teknologi, yang mana itu bakalan berguna banget di era digital pada saat ini. So, stay tune ya. Oke, jadi apa sih social penetration theory itu? Nah, di sini aku bakal jelasin dari awal banget. Social penetration theory atau teori penetrasi sosial itu dikembangkan oleh Altart dan juga Taylor pada tahun 1973. Yang mana teori ini menggambarkan tentang perkembangan komunikasi dari hubungan yang awalnya dangkal atau dari luar sekali hingga ke yang lebih intim. Jadi prosesnya itu diibaratkan kayak sebuah bawang dari lapisan bawang terluar hingga ke lapisan bawang terbawah, terdalam. Ada beberapa tahapan dari social penetration theory ini. Nah, di sini aku bakalan ngebahas juga 4 tahapan dari social penetration theory. Yang pertama, ada tahap orientasi atau tahap yang paling luar, yang mana informasi pada tahap ini hanya sebatas tentang informasi dasar tentang diri kita atau diri orang lain, kayak gitu. Jadi ini masih tahap yang luarnya sekali. Yang kedua itu adalah tahap pertukaran afektif awal, yang mana ini komunikasinya tuh udah ke arah yang lebih dalam tetapi masih relatif aman, kayak gitu. Oke, nah yang ketiga itu adalah tahapan pertukaran afektif penuh, yang mana di sini komunikasinya itu udah lebih intim, jadi kita udah mulai ngebahas tentang perasaan, ketakutan, dan pokoknya hal-hal yang lebih dalam gitu. Tapi belum tahap yang dalam banget. Yang keempat itu adalah tahapan pertukaran stabil, yang mana pada tahap ini hubungannya udah sangat-sangat intim, yang mana dimaksudkan bahwa komunikasinya itu udah benar-benar terbuka. Jadi kita sama pasangan atau sama lawan bicaranya itu udah benar-benar transparan dan juga mencoba saling memahami, nggak ada hal yang ditutup-tutupin lagi. Oke, jadi itulah 4 tahapan dari social penetration theory. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang 4 tahapan dari social penetration theory, yang mana itu tuh kita berkomunikasi secara langsung. Nah, dalam era digital itu apakah teori ini masih diterapin ya? Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya teori ini masih diterapin di era digital. Mau melalui handphone, message, dan lain sebagainya yang sudah terhubung dengan teknologi. Ada beberapa contoh yang bakalan aku kasih biar kalian lebih paham lagi. Salah satu contoh dari teori ini adalah ketika kita menggunakan aplikasi kencan atau aplikasi chat melalui online gitu. Pasti teman-teman udah nggak asing ya kayak ketika kita mau berinteraksi dengan orang-orang baru. Jadi ketika kita baru banget nih kenal sama orang-orang, atau kita baru banget kenal sama satu orang di suatu aplikasi kencan, tentunya pada awal atau tahap pertama, ketika tahap orientasi, tentunya kita tuh bakalan nanya-nanya nih seputar kayak nama, hobi, instansi, dan lain sebagainya, pekerjaan, kayak gitu. Itu masih informasi-informasi dasar aja yang kita kasih. Nah, selanjutnya pada tahap penetrasi awal, tentunya kita udah mulai langsung nih mulai berkembang komunikasinya, kita juga udah semakin dekat dengan orang tersebut, itu informasi yang ditukar juga udah mulai berbeda gitu, udah mulai kayak cerita-cerita kayak iya aku hari ini lagi ini, aku hari ini gini-gini kayak gitu. Nah, yang ketiga pada tahap penetrasi dalam, tentunya kita juga udah makin deket ya, kayak udah 3 bulan atau lebih gitu, jadi kita udah masa-masa PDKT di ujung gitu.
Jadi udah makin dekat, informasi yang dikasih juga udah berbeda nih. Jadi informasi yang dikasih itu kayak berupa cita-cita, cerita masa kecil, pokoknya tentang perasaan yang kita atau orang itu rasakan gitu. Jadi informasinya udah berbeda. Nah, pada tahapan akhir atau pada tahapan pertukaran stabil, ini hubungan kita udah benar-benar intim. Ini kayaknya kalau diibaratkan tuh kita tuh antara PDKT atau mau jadian gitu. Jadi kayak lagi bingung gitu mau jadian atau enggak kayak gitu. Nah, di sini kita tuh udah komunikasi gitu, udah berbagi perasaan, pokoknya udah mencoba saling mengerti keadaan satu sama lain aja. Jadi itulah kira-kira contoh dari teori penetrasi sosial ini di era digital. Aku harap kalian paham ya dengan contoh yang aku kasih, dan juga tentunya kalian pasti udah pernah ya. Nah, teman-teman, kayak tadi kan aku udah ngasih tahu tantangan ini kayak ketika kita di ghosting, jadi alur komunikasinya terputus. Ada juga beberapa tantangan lainnya nih. Nah, jadi pasti kalian udah pernah denger ya istilah dari oversharing. Jadi ketika kita mau deket sama orang nih, kita tuh jadi kayak oversharing. Jadi kita tuh kayak menceritakan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita ceritakan kepada orang tersebut. Karena apa? Karena itu ada batasan jarak fisik. Jadi ketika kita mendapatkan batasan ini, kita tuh kayak jadi lebih mudah untuk memberikan suatu informasi kepada orang lain. Ditakutkannya orang tersebut atau orang yang kita ajak bicara itu tidak dapat kita percayai. Jadi informasi-informasi yang kita berikan itu menjadi hal-hal yang dapat menghancurkan kita gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang kedua juga seringkali orang-orang ini suka bohong tentang informasi apa yang kita kasih kayak gitu. Jadi misalnya nih kayak kalian ngomong nih, aku pernah kuliah di London, padahal aslinya nggak kuliah di London. Nah, kayak gitu. Jadi informasi yang kita kasih itu adalah informasi yang hanya ingin kita kasih. Kayak gitu. Jadi ada dua. Yang pertama ketika kita oversharing, yang kedua itu orang-orang yang bohong tentang informasi yang ada. Kayak gitu. Tetapi di balik sisi negatifnya tadi ada juga sisi positifnya tentunya. Jadi misal nih kalian nih karena kita melalui online ya, jadi kita tuh bisa lebih dekat kenal orang-orang dan juga bisa apa ya lebih luas itu kenalannya. Jadi kayak misalnya aku di Indonesia terus aku kenalan sama orang-orang di luar negeri karena nggak terbatas oleh jarak tadi. Itulah salah satu manfaat teknologi tadi dalam teori penetrasi sosial ini, dan juga itu salah satu relevansinya. Oke, jadi itulah tadi teori penetrasi sosial dan juga hubungan teori tersebut dengan era digital. Jadi aku harap setelah nonton video ini kalian tuh jadi tahu tuh gimana cara membentuk hubungan dengan seseorang dengan tahap-tahapan yang baik. Ada positif way atau hal positif yang bisa kita ambil dari teori ini dan juga relevansinya, tetapi ada juga hal negatif dari hal ini. Jadi aku harap kalian juga bisa tetap hati-hati ketika ingin menjalin hubungan yang sehat dengan orang-orang gitu. So, itulah akhir dari sesi kita pada hari ini. Aku harap itu bakalan menjadi bekal kalian untuk kedepannya, dan see you di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komen ya.